Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givariani Anissa Nursetia, absen 14 dari kelas 12 MIPA 5, akan mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita langsung nih ke pembahasan kita, yaitu iman kepada hari akhir. Tapi, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih pengertian hari akhir itu apa sih? Jadi, pengertian hari akhir itu yang pertama ada menurut bahasa nih, yang artinya hari penghabisan atau bisa juga disebut dengan hari pembalasan. Sedangkan ada menurut istilah yaitu hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga bisa disebut dengan hari kiamat. Nah, ada pula nih yang dilansir dari NU atau Nahdlatul Ulama. Iman kepada hari akhir itu berarti meyakini adanya hari kemudian atau akhirat. Hari akhir merupakan masa yang mana semua makhluk menjadi rusak dan binasa. Kemudian, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Lalu, semua amal manusia dihitung dan ditimbang atau dihisab. Setelah kita tahu tentang pengertian hari akhir, kita akan membahas nih yang pertama tentang iman kepada hari akhir, yang kedua tentang dalil serta hadisnya, yang ketiga tentang hakikat iman kepada hari akhir, dan yang terakhir ada hikmah beriman kepada hari akhir. Kita langsung ya ke pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini ada yang menurut Al-Quran nih. Menurut Al-Quran ini kebagi menjadi yang pertama, ada kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk termasuk manusia yang bersifat individu. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, ada pula nih peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi setelah seseorang meninggal. Antara lain, yang pertama ada fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang telah meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Selanjutnya, ada siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur ini diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan juga musyrik. Yang kedua, ada kiamat kubro atau besar. Nah, kiamat kubro atau besar ini berarti peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan dari banyak ayat. Salah satunya nih ada dari surat At-Takwir ayat 1-3 yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tak kala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang hebat. Langit pun pecah, benda-benda bumi pun berterbaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Selanjutnya, ada nih hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama ada menurut geologi. Menurut geologi ini berarti bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat itu akan mengendap ke bawah, sedangkan yang ringan akan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar itu akan mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah itu masih tetap panas. Zat yang panas itu bercampur lava,
lahar, batu, dan pasir yang panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib yang sama seperti meteor, yaitu hancur. Nah, setelah dari menurut geologi, ada pula nih menurut teori fisika. Menurut teori fisika ini, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi itu selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari itu sekitar 1,4 juta kilometer dan luasnya permukaannya itu sekitar 616 kali 1010 kilometer. Hasilnya sekitar 622.160 kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari ini dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori. Dan matahari ini tuh mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Nah, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan. Yang berakibat itu, hujan itu berarti tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Setelah itu ada pula nih bukti indrawi terjadinya hari akhir. Bukti indrawi yang pertama ini ada peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Peristiwa ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Selanjutnya ada peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Peristiwa ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, ada pula nih periode hari akhir. Yang pertama itu ada Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua ada Yaumul Hasyr. Nah, Yaumul Hasyr ini hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian, semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidupnya masing-masing yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, ada Yaumul Hisab dan Mizan. Hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab, segala dosa besar dan kecil akan dihitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka pun ikut menjadi saksi. Yang kelima, ada As-Sirat. Nah, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga itu mudah atau sulitnya melewati jembatan tersebut tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam ada Yaumul Jaza. Hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Lalu yang ketujuh ada balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Sedangkan kebalikannya nih, balasan perbuatan buruk itu selama mereka hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan menerima balasan yang jahat pula, yaitu
berupa neraka. Nah, setelah itu kita akan membahas nih tentang dalil dan hadis hari akhir. Yang pertama, ada dalil hari akhir dari surat Az-Zumar ayat 68, yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah SWT. Selanjutnya ada dalil dari surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang datang kepadaku kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya padamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah SWT. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah dalil nakli, ada pula nih tentang hadis yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Ada pula hadis yang kedua, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada saat dekat hendak terjadi kiamat, akan ada hari-hari di mana mereka itu kebodohannya merata, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-harj. Al-harj yang dimaksud itu adalah pembunuhan. Setelah membahas tentang hadis dan dalil, kita akan membahas tentang hakikat iman kepada hari akhir. Hakikat iman kepada hari akhir itu berarti iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas tentang hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama ada muncul kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, ada senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Selanjutnya, ada senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Lalu ada senantiasa menghindari niat-niat buruk, apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir ada menjatuhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sebenarnya masih banyak hikmah lainnya yang dapat kita rasakan. Nah, ada pula nih quotes bagus dari surat Al-Haqqah ayat 18 yang bunyinya itu, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dari saya pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.